Halo, selamat pagi. Hari ini kita mau bahas report anak-anaknya Mbak Asri Welas. Yuk, kita masuk yuk. Hey, datang lagi. Hai, datang lagi. Halo. Asik. Nah, yang kemarin kalau lihat Instagram kita sama YouTube kita, kemarin Mas sudah datang nih dari Mahira Consulting. Jadi udah datang untuk kemarin siapa Sayo yang diambil? Scan sidik jarinya. Ibam, terus Ibran di scan sidik jari. Nah sekarang mau menjelaskan ternyata Ibran sama Ibran orangnya kayak apa ya? Nanti besarnya cocoknya jadi apa ya? Terus bagaimana nanti menangani kalau masing-masing punya masalah? Kita sebagai orang tua jadi nggak bingung. Betul sekali. Nah sekarang Ibam di sini dulu main. Mami sama Papi mau ngobrol sama omnya ya. Oke. Yuk kita ngobrol. Nah jadi gimana nih Ibran dari sidik jarinya? Nah, jadi kalau ngeliat raport fingerprint, ini kan genetik ya. Jadi bawaan lahir itu kita bilangnya bukan hal yang udah terlihat. Jadi ada nih di masing-masing anak. Tapi tinggal bagaimana caranya kita setelah nanti mengetahui kita gali ya, kita stimulasi supaya muncul ke permukaan jadi aktual. Nah, ada beberapa halaman di sini saya akan cerita beberapa hal penting. Halaman pertama ini data di lab. Jadi data lab itu kayak sidik jari anaknya ditampilkan kembali sebagai identitasnya. Terus titik sarafnya kemarin kita ambil juga. Titik sarafnya for your information Mbak Asri sama Mas Gali. Ini tuh titik sarafnya sebenarnya dalam kondisi normal. Alhamdulillah. Ya, memang umumnya kita temui anak-anak yang bermasalah itu kalau titik saraf di telapaknya bukan garis tangan, tapi titik saraf di telapaknya itu di luar 30-60 derajat. Jadi kalau di bawah 30 biasanya ada kendala ya, dan di atas 60 derajat juga ada kendala. Nah, ini normal. Alhamdulillah. Ya. Nah, dari sini nanti dijabarkan hasilnya, kita ngomongin daya serap masing-masing anak ya. Betul, karena itu penting tuh buat nanti ke depannya. Nah, gimana kita menanganinya gitu menangani ya? Kalau di pendidikan, di permasalahan ya. Betul. Jadi informasi yang masuk itu ada input yang diserap sama yang responnya. Ya. Jadi kalau daya serap, ini kalau kita perhatikan dari reportnya, yang dua ini global ya, baik dari siapa namanya sama Gibran itu global. Jadi kalau global Ibrar sama Ibam global. Yang kakak paling gede Ibam sama Gibran. Yang kedua, iya. Jadi dia global. Artinya. Jadi kalau global itu belajar itu poin-poinnya, inti-intinya. Belajar cepat biasanya. Iya, cepat. Cuman harus ditanya lagi. Iya. Kadang udah belajar, ulangan lupa. Atau lagi soal yang sama nih. Gimana waktu itu ya? Kan nilainya bagus waktu itu. Nah itu kita harus pahami bahwa bisa belajar tapi juga perlu diulang. Perlu diulang. Gitu. Nah yang details itu ada di Gibran. Gibran itu detail, anak detail itu kasarnya nih kalau belajar tuh titik koma bisa diperhatiin sama dia. Gitu ya. Nah dia kecenderungannya belajar itu harus punya timing yang baik. Karena kalau lagi asik nih sama satu hal, terus dipelajarin akhirnya yang lain dikesampingkan sama dia. Gitu. Atau jam 10 udah ngantuk. Yang ini udah dikerjain belum nak? Belum bunda, misalkan gitu, belum mah. Nah itu jangan sampai yang lainnya kesampingkan gitu ya. Jadi ada plus minusnya ya. Jadi kalau kita lihat yang global itu belajarnya cepat, tapi poin-poinnya perlu diulang, lebih ke kuantitas. Kalau Gibran itu lebih ke kualitasnya. Jadi satu topik tapi dalam banget gitu. Dia nggak lupa ya? Iya gitu. Dia lebih mendalam. Tapi manajemen waktunya jangan sampai yang lain dikesampingkan. Iya, berarti ini nggak boleh kejar semalam. Iya. Kalau Ibam sama Ibran masih bisa SKS nih. Sistem kubus semalam. Bisa. Nah Ibran nggak bisa SKS jadi dia masih nyicil gitu. Time manajemennya harus. Time manajemen message-nya. Nah, seru ya. Jadi kita tahu loh. Terus 3 anak beda, satu nih kan gimana. Sekarang responnya gimana? Nah ternyata anak-anak ini kalau sudah paham sama satu permasalahan, satu informasi itu responnya cepat. Jadi tiga-tiganya ini kita perhatikan spontan semua. Jadi kalau anak-anak spontan itu kalau dia udah yakin, dia langsung tindak lanjutin. Dia lihat di TV, ini kan yang waktu diceritain sama papa, ini kan waktu mama pernah omongin. Atau lihat di luar, ini kan yang gini-gini, cepet dia langsung ngomentarin. Gitu. Nah itu tiga-tiganya memang cenderungnya spontan jika sudah memahami satu hal. Ya, jadi ini penting banget jadi supaya orang tua juga tahu kalau anak-anak gue spontan kenapa nih. Nah biasanya anak spontan harus dicek kerjaannya. Bisa nggak tadi ujian? Bisa.
Begitu dicek, kok kurang tanda nak, jadi salah. Oh iya, kok nomornya nggak diisi? Oh iya, aku lupa balik ke nomor itu lagi. Jadi terburu-buru juga timbul biasanya anak-anak spontan ya. Kurang detail. Jadi diingetin di kalau ulangan, nak cek lagi sebelum keluar ruangan. Ya, dari ketiga putranya Mbak Asrini. Sini Ibran. Terus ada penonton kecil loh. Ya, jadi ketiga anak ini ya yang paling dominan di logikanya itu Mas Gibran ya. Yang pertama. Paling dominan gitu ya. Nah, yang menariknya ini untuk yang siapa Gibran sama Gibran itu dia ada insting sama perasaannya main. Jadi untuk orang tuanya adalah kalau anak-anak yang logikanya dominan, jangan pernah lupa selalu punya alasan untuk melarang atau berbicara, berkomunikasi. Itu alasannya yang paling penting. Reasoningnya harus ada ya. Mama nggak mau kamu main di sana, kenapa? Papa nggak mau kamu begitu. Why-nya tuh banyak banget hal gitu ya. Sedangkan untuk Gibran sama Gibran, orang tuanya harus pinter ngambil hatinya. Ya. Jadi misalkan, aduh dong belajarnya ini segera dong, mama ini udah capek banget. Nah, dia nggak nanya lagi, emang kenapa? Udah nggak lagi, tapi kayak, oh iya. Ke perasaan ya. Oh, Ibran sama Ibran ya. Sama jangan lupa nih, mereka punya insting ya. Nah, insting ini adalah kita bilang otak bagian primitifnya ikut aktif ya. Dimana muncul di dalam motivasi itu kecenderungan anak-anak ini kalau udah punya kemauan itu kuat ya. Dan memang sih ada kecenderungan keras kepala. Jadi instingnya main itu tadi. Jadi insting main nih ya untuk Gibran sama untuk Gibran. Nah, tapi si kakak itu ada keunikan pola namanya IBAM, itu afektif progresif. Itu dia ternyata tipikal anak yang berpikir itu anti mainstream. Jadi untuk anak-anak kayak gini orang tuh juga harus paham. Jadi kalau lagi diskusi gitu ya, kadang-kadang misalkan nih memecahkan masalah, tahu-tahu rumusnya ini nak, tahu-tahu aku pakai ngerjainnya pakai cara ini. Oh gitu caranya, nggak bisa kita salahin juga. Bisa sama hasilnya, tapi caranya cara dia sendiri. Pernah aku di matematika bilang gini, Bang, kok ini begini, hasilnya kan sama Mami, ini. Kenapa? Itu lebih cepat menurut aku, gitu. Tapi kan rumusnya ini, tapi sama kan, gitu. Ya, itu IBAM. Kita lihat adik-adiknya, adik-adiknya reflektif tadi sama insting ya. Ini ciri khas mereka. Apa tuh? Reflektif. Nah, reflektif ini kalau dikasih rumus, kalau udah rumusnya A ya A, B ya B. 5 tambah 5 10. Oke. Kita ganti 20 kurang 10 aja. Enggak, 5 tambah 5. Nah, itu lebih kayak gitu tuh. Jadi dia punya apa ya? Reflektif insting itu tuh dia nangkep yang pertama. Jadi message-nya nih untuk orang tua yang mungkin nanti kira-kira anak juga kayak begini. Kalau progresif kayak IBAM itu dia punya banyak cara untuk menyelesaikan masalahnya juga gitu, jangan keluar. Tapi untuk adik-adiknya ini menarik. Kalau ada rumusnya A, B, B, nah itu hati-hati. Nah, jadi kembali lagi kalau yang pertama kita harus punya alasan, gitu ya, punya reason yang kuat. Sedangkan adik-adiknya itu lebih fix gitu ya. Lebih apa-apa harus sesuai. Nah, di situ kita upayakan dengan adanya report ini memang sih nggak langsung semalam ya tahu banget anak ini gimana, tapi memang jadi rujukan. Karena kalau melihat karakternya, jadi kalau dari ketiga ini ternyata tiga-tiganya ini otak kiri kanannya boleh dibilang balance ya untuk punyanya Gibran sama Gibran. Si IBAM tuh dia tidak. Kalau yang IBAM ini otak kirinya itu kalau dilihat memang dominan. Iya. Kirinya dominan ya. Kiri dominan itu lebih ke hal-hal yang proses sebetulnya. Proses. Cuman karena dia out of the box. Jadi gini, kalau kita bilang dari atas ke bawah, nah, kenapa nggak dibawa ke atas? Dari kanan ke kiri, kenapa nggak dari kiri ke atas? Adanya ini harus fix. Yang ngerjain ini caranya begini ya, ngerjain cara begini. Kalau waktu masalah ini ngerjain begini ya, mereka harus fix nih. Gibran sama Ibran sama Ibran. Ya, 2/3 harus fix gitu ya. Memori. Nah, dan yang menarik ya dari kepribadian ini tiga-tiganya perfeksionisnya muncul. Waduh. Kira dari siapa ya? Dari siapa ya? Nah, perfeksionisnya muncul. Nah, anak-anak perfeksionis itu memang kalau punya standar, punya ekspektasi tinggi. Mereka yang buat sendiri, bukan dari kita ya. Dia bukan berarti perfeksionis tapi kamar anakku berantakan. Iya, bukan kayak gitu ngelihatnya. Dari sisi mereka, kita perhatikan aja ternyata, loh, aku punya mainan, kok dipindahin sih tempatnya, dia uring-uringan atau pakai baju harus matching. Kita perhatiin deh dari anak-anak ini gitu ya. Untuk
yang kedua dan ketiga, Gibran sama Gibran ini steadiness-nya muncul. Jadi mereka juga perlu yang namanya kemapanan, pola keseharian. Jadi kita bisa nih walaupun lagi study from home pun jam sekian udah ngapain ya, jam sekian ngapain, jam sekian istirahat, jam sekian main, belajar, itu harus punya pola. Gibran. Yes. Nah, kita bisa lihat juga di sini ya. Tadi motivasinya udah kita bisa lihat ya. Nah, sekarang kalau melihat dari sisi ada yang karakternya ekstrovert dan introvert. Nah, lo. Yang introvert yang mana? Abangnya yang paling gede. Ibam? Ibam itu introvert. Padahal dia suka tampil, dia seneng rapper. Introvert dia di sini tuh dia perlu energi, kesendirian untuk refleksi itu waktunya lebih banyak ketimbang adik-adiknya. Adik-adiknya ekstrovert. Ekstrovert itu ya ketemu orang dapat energi. Oh, gitu. Kayak aku ya. Kalau Ibam ketemu orang energinya tertransfer keambil, makanya begitu dia misalkan dia udah lagi ketemu teman, dia udah lagi heboh gitu ya kemarin nyanyi, capek. Jadi jangan kita paksa, abis ini conference, abis ini jangan dulu. Mungkin kan perlu menghilang dulu sejenak, ngisi energi, recharging sampai 100% nih. Kalau handphone baru cabut dia keluar lagi. Tapi kalau adik-adiknya nggak seperti itu. Ya itu perlu kita pahami. Jadi kadang-kadang orang tua, kamu kenapa nggak mau ngomong sih gitu, karena dia ngeliat saudara-saudaranya udah pada ngomong, jadi udah diomongin sama dia, udah diomongin sama dia, padahal dia perlu digali. Dan yang perlu kita perhatikan, ada ciri anak subjektif dan objektif. Kalau subjektif itu ada sedikit memilih orang, itu yang tengah Gibran tuh ada sedikit kalau suka nggak suka sama orang tuh bisa berasa kelihatan ya. Gitu, yang saudaranya yang lain nggak terlalu ya. Terus kalau punya janji harus ditepati, itu sama yang pertama dan yang kedua. Jadi kalau punya promise hati-hati. Jadi ada orang tua yang, aduh biar aja deh orang udah dibeliin sepeda, sama-sama sepeda, tapi anaknya bilang enggak, ini kata anaknya yang paling baru, tapi kata anaknya aku mau sepedanya yang ada stiker ini, yang ada ini fiturnya. Nah itu bisa berbenturan. Tapi orang tua kalau ini kan paham, oh iya hati-hati punya janji. Kita masuk ke gaya belajar. Nah penting nih, gaya belajar. Kan sekarang work from home ada aja kok anak nggak masuk ya pelajaran. Gitu kan, kok dia omongin ini yang dilakuin yang lain. Nah yang menarik ya dari kakak beradik ini, yang paling besar nomor 1 dan nomor 3 itu punya gaya belajar kalau kita amatin. Dan yang kedua ya, 1 dan kedua ini mirip. 1 dan kedua mirip. Kinestetik bukan? Kinestetik dan visual. Jadi ada visual yang dilihat, auditori yang didengar, kinestetik yang praktek. Nah anak-anak kinestetik ini kecenderungannya itu kalau belajar itu bisa pindah-pindah. Iya betul. Nah, nggak fokus ya, kayak nggak fokus. Ini lagi duduk. Atau bawa buku, karena mereka visual teks juga. Visual teks itu kan melihat teks dan icon dan tulisan gitu ya. Jadi pindah-pindah tapi bawa buku, terus balik ke kamar, kakinya naik. Kenapa kamu kayak gitu sih? Duduk dong di sini. Ayo coba yang diam. Nggak bisa. Jadi itu juga hati-hati. Bisa kayak gitu. Nah, apalagi tipenya ini kan global. Jadi dia kayaknya belajar udah selesai, setengah jam udah saya belajar sih. Kalau kita khawatir kita tanya. Ngerti nggak atau masuk nggak? Kalau ternyata nyambung ya udah biarin aja dong, caranya begitu. Energinya harus ditahu. Ini juga bagus buat parents ya. Once anak yang masuk sekolah, kita tahu nih anaknya gini nih. Betul. Kasih ngomong ke gue, Bu, nanti kalau dia tiba-tiba kayak nggak fokus, bukan juga tidak anak bandel loh. Iya. Tapi dia memang cara belajarnya efektif seperti ini. Dia pas jadi kita cari sekolah yang bisa menerima itu. Karena anak-anak yang tipe body ini, kinestetik body itu energinya kan banyak ya, pasti keluarin ya. Kadang-kadang ini di kelas dia udah selesai nih, dia udah selesai kerjaan, dia muter ke tempat teman-temannya. Terus teman-temannya rasa keganggu. Begitu tanya sama gurunya, ada waktu itu, kamu kenapa? Aku mau bantuin teman aku. Loh, maksudnya baik, tapi gurunya bilang nggak bisa diam, ya kan udah di label loh. Anaknya nggak bisa diam nih, gitu ya, gangguin temen nih, gitu. Padahal emang anaknya harus selalu energinya. Yang ketiga ini sangat visual. Nah, anak visual ini catatan untuk orang tua juga, dia sangat mencontoh lingkungan sekitar. Betul. Oke, kita bilang kamu belajar, mamanya nonton. Di sebelah kita, ini mama remote-nya main. Tuh anak-anak visual tuh gitu, jadi mencontoh. Ini kakaknya kemana, si Gibran kemana, ikut. Dicontoh semuanya, dicontoh, dilihatin, dicontoh. Semua. Oke, baik. Nah, kita masuk ke area distribusi intelligence. Di sini ada 3 hal. Jadi di lingkaran ini ada yang intellectual intelligence ya. Jadi sebagai anak yang problem solving,
Ada juga anak yang praktek ya, physical intelligence, sama ini yang dia lebih kerja tim. Wah, ini bagus nih Ya. buat nanti dia besoknya ya. Ya, jadi kalau Jadi lihat dari apa? 3 aspek ini ya, dari 3 hasil anak ini kalau saya lihat yang paling merata itu justru punya Gibran. Gibran, ya? Itu baik dia problem solving, praktek maupun kerja tim, dia semuanya masuk dia. Bisa ya. Ya, gitu. Nah, kalau kecenderungan kakak ini lebih di belakang layar. Ini kakak banyak Ya, banget, intellectual 1,9. intelligence. Dia introvert, dan gitu dia lebih problem solving. Jadi bisa orang yang di belakang layar. Oh, Gibran. Gibran tuh lebih one man show. Dia tuh lebih apa yang dia udah tahu dia mau kerjain sendiri. Gitu ya. Jadi beda ya dari 3-nya. Yang satu di belakang layar, yang satu tipenya ngerjain apa sendiri, yang satu lagi Tim. mau kerja tim boleh, mau sendiri nggak masalah. Gitu. Dan ini terkait sama bakatnya anak-anak. Nah, ini bakat alami ini ya, dimana kita perlu pahami ya. Jadi setiap anak itu punya bakat alami itu bisa 3, bahkan ada yang 4. Kita lihat dari Ibam nah, Ibam itu paling tinggi di logika matematika. Ini terlihat paling tinggi. Setelah itu kecerdasan fisik atau olahraga. Iya, logikanya Ya. gila nih. Nah, dan juga teknik visual itu natural atau alam ya. Jadi kalau kegiatan outdoor itu kita bisa expose. Kita lihat Ibran itu operasionalnya tinggi, jadi kecerdasan fisiknya bagus nih. Ya, jadi kalau misalkan mau olahraga, dia mau apa gerakan-gerakan dance atau apa gitu ya. Ya, Ibran. Karena kreatifnya juga masuk nih, imajinasi kreatif, daya kreasi dan juga logika. Ya. Dan untuk nah, ini kita lihat punyanya Gibran juga ternyata logika sama yang kuning ya, daya kreasinya bagus. Jadi kalau ngeliat ketiga ini untuk akademis harusnya anak-anak yang berhasil nggak ngalamin kesulitan. Kenapa? Karena logika sama imajinasi konsepnya itu bagus. Bagus ya. Dan nggak ada yang di bawah 6%, nggak ada yang di bawah rata-rata. Jadi kalau belajar itu semuanya bisa masuk. Cuma kita ingat cara pendekatannya. Kalau cuma kamu duduk ya dengerin mama ya, mama buatin soal, nggak ada anaknya auditori ya bisa bosan, bisa nggak sih? Iya, ini visual semua anak. Iya, terus nilai matematika jelek, kita salahin apa? Kita bilang anaknya nggak suka gitu, padahal kan seperti itu. Ayo, energinya disalurkan. Ya, pintar ya. Cuman ciri khasnya saya perhatikan di anak pertama sama anak kedua itu harus dimotivasi ya. Jadi harus kita dorong. Kenapa saya bilang harus didorong? Terutama kakak ya. Kalau Ibam itu karena ekspektasi dia tinggi, begitu nggak tercapai ya, kadang-kadang dia bisa ngedown. Terus begitu kita bilangnya ya udah memang kamu belum saatnya, gitu ya. Udah deh kamu lupain aja. Wah, dia bisa tambah-tambah tuh. Tapi kalau kita bilang tenang aja, nah nanti nextnya kamu bisa lebih baik. Kemarin kamu latihan cuma 5 kali, teman-teman kamu latihannya 10 kali, makanya pada bisa. Nah itu dia diberikan injeksi kekuatan ya, jadinya dia sanggup melakukannya. Jadi itu pesannya ya. Jadi kadang-kadang ada orang tuh yang salah sendiri, kamu sih nggak bisa, ya udahlah belum saatnya. Kalau intrapersonalnya itu grafiknya rendah, itu akan sangat mendemotivasi anaknya. Jadi harus hati-hati. Itu ya yang kita perhatikan juga ya. Ini berarti ke profesi nanti nih. Ini nanti larinya kita ke profesi dan nanti ke penjurusan. Oke, jadi kekuatannya di situ ya untuk ngalamin di pelajaran kita nggak usah khawatir. Anaknya ini ya kalau dilihat working style itu decision maker. Jadi mereka kalau udah punya mau memang sangat kuat. Wow. Ya, gitu. Keras Tipe kepala. eksekusi ya. Tipe eksekusi gitu ya anaknya ya. Di sini kita bisa ngelihat tipe-tipe anak yang independen. Jadi kalau ngelihat di sini self employed-nya tinggi untuk Ibam ya, karena dia sangat persentase self employed-nya itu 35% gitu ya. Jadi tipe-tipe yang memang harus lebih spesialis. Kemudian nah kita lihat adiknya juga ya, self employed investor. Ini kalau ngelihat di sini lebih intrapreneur ya, tipikal mereka ya. Iya ya, independen. Cuman kalau kakak emang sangat tinggi. Kenapa tadi? Karena cenderung perfeksionisnya itu juga ngikutin tinggi sekali ya. Pegawai PNS. Ahli apa gitu nanti misalnya ya, expertise. Nah ini juga penting, manajemen stres ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 kategori, daya tahan otak sama daya tahan mental. Daya tahan otak itu terkait sama keseharian. Jadi ada yang tipenya input. Kalau input itunya tinggi, dia menyerap, dia pikirin. Tapi kalau outputnya besar, itu diluapin. Jadi kalau saya perhatiin, yang pertama itu
hampir netral. Jadi apa yang masuk sama yang keluar itu tuh tipis. Jadi ada masalah, ya ketemu solusi udah selesai. Udah selesai. Selesai. Okay. Gitu. Nah, untuk yang kedua dan ketiga tipenya output. Output itu ngeluapin. Wah, jadi kalau nggak suka, nggak nyaman, berasa langsung sekali. Ya. Iya, betul. Gitu. Betul. Jadi di sini jadi kecil untuk udah. Ini kalau nggak suka langsung wah gitu. Yang satu keluar. Macam-macam, ada yang keluarnya nangis, ada yang keluarnya marah, ada yang keluarnya tantrum, ada yang keluarnya dia nyoret-nyoret atau dia tulis gitu ya. Tapi memang harus diselesaikan saat itu. Kalau dia lagi ada kecemasan atau masalah, ya. Jadi nggak usah kaget orang tuanya kalau anak ini meluapkan. Nah, pesan untuk kita, orang tuanya juga nggak boleh ikutan reaktif. Karena kalau kita ikutan meluap, nggak ada solusi biasanya. Gitu. Nah, and also the good news-nya, mereka punya daya tahan mental, tiga-tiganya balance. Amin. Ya, jadi mereka mau punya teman-teman di lingkungan yang serius, teman-teman yang hahaha gitu ya, yang seneng main, mereka bisa berada di dua sisi itu sebenarnya, oke ya. Untuk sekolah di sini kita ada kayak apa namanya tahapan belajar yang perlu diperhatikan sama orang tua juga. Waduh, ibu banyak banget nih. Ini kenapa ditutup sedikit-sedikit? Nih, di sini ya. Banyak banget nih bang. Kalau dilihat dot kuning, nah dot kuning ini ya untuk para parents juga ya. Dot kuning semakin banyak itu memang biasanya kita harus ngingetin anaknya. Waduh. Perlu di reminder gitu yang kuning. Perlu di remind gitu ya. Nah bedanya kalau yang merah semakin banyak ini semakin dia menunjukin keluar performance-nya, dia menunjuk bahwa saya mampu gitu ya. Tapi kalau satu itu moodnya. Jadi kayak tadi di awal kan memang yang paling besar kan banyak logika ya sebab akibat. Nah kalau adik-adiknya ngambil hatinya. Jadi kalau mereka lagi mau mereka lakuin. Tapi kalau enggak ya nggak bisa dipaksa juga gitu ya. Nah itu dari sini ada clue-nya. Nah juga yang perlu diperhatikan tahapan belajar itu rata-rata dia tinggi itu persentase di persiapan belajar, berarti kalau mau belajar harus well prepare. Anak-anak ini, jadi jangan sampai lagi belajar nih, mah buku catatannya belum beli, mah buku catatannya kemarin tuh kayaknya dipinjam, tapi aku lupa siapa yang minjem. Itu akan mengganggu, iya, tetap belajar tapi mengganggu proses belajarnya. Mau belajar ATK-nya hilang lah, atau belajar matematik nggak enak nih kalau pakai penang saya dia. Ya ampun. Ya, dan ini karena anaknya Mbak Asri sama Mas Gali itu visual, saran saya buat kayak checklist, tapi yang menarik ya, yang printingnya keren, tempel di meja belajar. Dia suruh checklist mana yang belum ada, nah ambil dulu, siapin, baru belajar. Kalau nggak ada alasan aja untuk keluar, apa kinestetik, keluar masuk, ngapain sih ngambil ini, ngambil itu bisa bikin. Jadi kita bisa latih ya. Nah jadi dengan tahu kondisi begini kan kita bisa antisipasi, jangan sampai kuliah begitu terus kan kasihan. Iya. Mau belajar persiapannya setengah jam sendiri, gitu. Ya itu cluenya. Sama hafalannya, itu juga lihat jadi hafalannya persentasenya tinggi. Tipe anak-anak ini kalau menghafal yang sifatnya itu nggak ada maknanya, itu dia akan bertanya-tanya kayak ngafalin tahun, ngafalin nama orang. Nah itu dia kenapa? Tapi kalau ngafalin rumus cepet karena ada maknanya. Untuk mencari masalah. Cepat sekali. Karena ada maknanya, terus pakai perasaan, feel-nya dapat. Nah, gitu. Kalau kita perhatikan ya, ini ada grade di sekolah penjurusan. Di sini penting banget nih penjurusan nih. Ada grade A, B, C, D, E. Saran kami adalah A dan B yang sangat menunjang dan menunjang. Oke, misalkan nih kita lihat di Fakultas Kesehatan, Kedokteran apa gitu ya. Ternyata B-nya di dokter gigi gitu ya. Kita perhatikan B itu masih menunjang. Jadi bisa tuh kalau dia ternyata suka, ada minat, bisa aja gitu ya. Tapi kalau udah C ya atau yang D itu nggak gitu kita rekomen dia di situ. Apalagi D gitu tuh ya udah. Nih sini deh, ini keren gitu banget deh. Ini profesi loh besok. Dia bukan orang IT nih. Kira-kira nih lihat nih. Komputer siapa? Ibran nggak suka komputer nih. Kita coba kakaknya. Ada nggak? Kalau kakak nanti ini ini kita. Nah ini lihat, ini juga lihat, ini kedokterannya B itu kan, jadi ini apa lagi? Farmasi bisa dia, ilmu kesehatan bisa, nah gitu loh. Jadi kan ini pilihan profesi yang sebenarnya jangan sampai salah. Kadang-kadang tau nggak? Kadang-kadang kita nih, ya kita aja kadang-kadang milih sekolah kerjanya apa? Gitu loh, jadi jangan sampai seperti itu, makanya ada prediksi seperti ini. Ya, ada potensi-potensinya gitu ya. Nah, ini nggak cuma yang bagian teknik sama kesehatan, tapi kita juga ada yang sosial kayak ekonomi, misalkan sospol apa nih? Apa nih? Dia paling A apa nih?
ilmu perpustakaan. Ya. Terus dia apa lagi? Kesejahteraan Kesejahteraan sosial. sosial. Oh, karena dia pakai perasaan ya. Ya, tuh ya. Jadi dari potensi yang dimiliki tuh. Ini Ibran apa nih? Hukum. Jadi Ada akuntansi ya. Ibran. Apa lagi nih? Ilmu Sejarah, Ini apa banyak nih? perpustakaan, administrasi niaga negara, Oh, fiskal iya, ya. iya, iya. Oke, ada lagi yang pertanian. Pertanian. Iya. Betul. Iya betul. Ilmu kehutanan Ada perikanan Wah, kelautan. ilmu terfusi ya. Kayak Bu busi. Susi. Seni tari, Oh, perform Ibran, ya, perform. koreo ya. Iya. Tapi nggak bisa nari semua. Iya. Iya, sayang Mami. Nah, ini penting banget karena hubungan sama gadget ya. Sekarang nih ya, gadget. Gimana nih? Jadi digital potential enrichment di sini kita bisa ngelihat ya, ada grade A, B, C, D. Kalau grade-nya itu semakin ke A, berarti anak bagus ya dalam menyikapinya, dalam mengontrolnya. Kayak contoh nih, game sama entertainment anaknya Mbak Asri nih, gitu Yang ya. kedua. Gibran sama Gibran itu kok game entertainmentnya, wah anak gue seneng banget games. Bukan hanya seneng game, tapi lebih kayak dia bisa ngontrol ya, main gamenya itu yang disesuaikan ya, waktunya proper. Justru kalau di main gamenya itu C atau D, itu yang kecenderungan addicted, yang kebablasan justru. Ya gitu ya. Terus kita lihat digital literacy-nya A, B+. Berarti kalau nyari informasi dia fokus nih. Gitu ya. Terus cyberbullying, sekarang kita tahu ya, orang banyak dibully terus langsung ya putus asa atau apa. B+ dan B itu masih cukup baik menangani bullying gitu ya. Tracking history-nya di media juga bagus ya. A sama B+. Critical thinking solution-nya B+. Jadi misalkan kamu ngapain download, nggak boleh download. Jangan-jangan dia download untuk hal yang memintakan diri dia. Gitu ya. Terus kemudian personal branding nih. Kita lihat siapa yang pengen eksis nih gitu ya di dunia maya. Ternyata lebih ke Gibran A+, pengen eksis ya. Pengen eksis dia A+ tuh tinggi ya. Terus di social Gibran biasa aja, di social medianya B+, yang ini B ya. Jadi masih baik. Jadi kondisi ini sebetulnya masih sangat wajar ya, tapi memang harus ada tetap waktu ya, karena tadi anak ini butuh pola dan pattern, kapan dia pakai, kapan dia harus ngapain gitu ya. Itu penting sekali kita ketahui. Nah, terus juga ada yang namanya bahasa kasih. Setiap orang itu punya love language yang berbeda-beda. Tuh dia. Ada 5 tipe. Nah, kesamaannya dari Gibran sama Gibran itu receiving gift tuh apa? Jadi senang nerima hadiah itu kayak satu bahasa kasihnya gitu loh ya. Semuanya anak Dapet kita hadiah. Ibran Receiving gift. Jadi kalau goal sesuatu, aku dapat hadiah ini ya. Iya, gua langsung kejar. Nah, itu penting tuh bagi dia. Jadi jangan sampai kita lupa ya hal-hal yang occasion penting anak. Physical touch ini untuk Gibran penting. Jadi kalau dia lagi meluap harus langsung dipeluk, disentuh. Itu cepat sekali redanya. Hanya output ya, gitu tadi ya. Langsung kita sentuhan. Gibran betul. Senangnya meluk. Kalau untuk Gibran itu acts of service, itu adalah dukungan. Jadi dia tuh perlu yang namanya kita tuh kayak jadi tim supporter lah gitu. Misalkan dia mau perform nih, terus kita bilang yang datang papa mama, ternyata yang mamanya doang yang datang. Nah itu dia bisa, papa kemana ya gitu. Jadi dukungan itu bagi dia penting gitu, kehadiran gitu ya, dukungan itu acts of service itu penting sekali. Gibran ya. Nah, dan yang penting nih untuk parents juga, di halaman terakhir itu ada parenting skill untuk masing-masing anak ya. Jadi karakter nih, kita kalau bisa lihat ya, ini ada perbedaan. Dia tipe harmonis, kayak dibilangnya mudah akrab, suka merawat gitu ya, cenderung mengambil keputusannya. Ini Gibran ya, jadi karakternya seperti apa. Terus pedoman bagi orang tuanya apa, itu juga ada di sini. Iya, dengarkan kalau Ibran ya. Dengarkan bila dia sedang mencurahkan perasaannya dan jangan menyanggah. Terus tidak boleh memaksa. Nah, kita suka maksa sikat gigi nih. Terus udah gitu ekspresikan rasa kasih Anda sesering mungkin. Kalau memungkinkan di depan publik, dia sangat tenang. Oh gitu. Wah, kalau Ibran banyak banget catatan ini. Apa Pi? Sarannya berikan disiplin dalam bentuk tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Misalnya, ambil mainan kesukaannya bila ia melanggar peraturan yang sudah disepakati ya. Terus salurkan energinya. Oh, jadi suruh ambil mainan nih. Kalau kamu nggak ini, aku mami ambil ya gitu ya. Salurkan energinya, banyak energinya kan. Tunjukkan batasan yang jelas mengenai aturan dalam keluarga. Bersikap konsisten dalam memberikan disiplin, bersikap logis dalam bertindak berbicara, ajarkan dia untuk lebih mengasah kepekaan emosinya, ajarkan dia untuk lebih
Oh iya, Sangat. mengemas kata-kata yang tidak menyinggung dan menyakitkan lawan bicara. Jelaskan padanya dampak suatu tindakan terhadap perasaan orang lain. Berikan suasana belajar di mana dia dapat mempraktekkan langsung apa yang dipelajari. Jadi ada ya beberapa tips Ya. ini, dan ini kita harus baca-baca terus karena tiga-tiganya karakternya kan berbeda ya. Ya. Jadi apa aja kekuatannya kita udah harus paham dari sekarang. Jadi Nah. nggak bisa langsung satu meja tiga-tiganya ngomong, tiga-tiganya ngerti, itu kayaknya Nggak bisa. nggak Ini bisa. pengumuman, pengumuman besok libur dah. Kalau Iya. ini beda-beda. Jadi kalau ya ini sebagai orang tua kita harus tahu bagaimana menyikapi atau mendidik anak-anak. Nggak bisa Sama satu pattern pakai semua, nggak bisa. Kan kita anak ketiga itu punya 3 karakter masing-masing, 3 kepribadian masing-masing, 3 solusi yang berbeda. Nah kita orang tuanya gimana ya Mas ya? Ya harus belajar terus ya sebagai orang tua. ya lebih peka aja. Betul. Iya. Iya. Nah terus ya. Nah jadi Jadi Kalau- dari hasil ini ya, jadi orang tua memang ini adalah kan report genetiknya, dan kalau dari report genetik itu dia nggak berubah ya. Jadi apa yang ada di anak itu dia memang udah dibawa, dan tinggal kita amatin. Memang di usia-usia tertentu dia muncul. Yang penting stimulasi yang kita lakukan tadi gitu Iya, ya. betul. Jadi kita nggak bisa nyalahin dia juga nggak ngerti pelajaran. Jangan-jangan waktu cara belajar disuruh duduk diam, padahal anaknya harus nantiasa bergerak, Iya. aktif gitu kan. Nah jadi itu udah salah satu clue untuk orang tuanya Iya. juga gitu ya. Jadi kita memahami anak, dan mudah-mudahan tadi lebih terjalin keharmonisan gitu yang kita Nah, harapkan. itu dia tadi. Nah, anak bisa berhasil juga kerja sama orang tua, suami dan istri, benar nggak Mas? Sangat. Ya, kita kerja sama untuk supaya anak kita bisa mencapai cita-citanya, amin. Nah, tapi juga di pandemi kayak gini nih ya, itu kadang ya namanya kita manusia ya Mas, kan nggak ada yang sempurna. Aku sama Mas Gali udah berapa tahun kita menikah? Ya, pokoknya udah 15 tahun ya. Aku ditunang sama Mas Gali udah 15 tahun. Ya, kalau pernikahan tuh berapa tahun Mas? 12, 13. Iya 13. Tapi kadang-kadang nih ya masih ada yang gila ya, ternyata udah belasan tahun aku masih nggak ngerti kamu, atau Mas Gali nggak ngerti aku. Kok bisa gitu gitu. Nah di pandemi gini aja menjadi kayak maksudnya ya kita juga nggak tahu, mudah-mudahan nih pemirsa juga jangan sampai mengalaminya ya. Kalau memang mengalaminya ya mudah-mudahan ada solusinya juga ya untuk mendidik anak-anak. Nah kita katanya perlu dites juga, betul ya? Iya dong. Nah. Kan pola-pola yang unik dari tiap anak pasti kan diturunkan dari orang tua karena genetik. Nah. Siapa tadi yang punya pola anti mainstream? Siapa kira-kira? Siapa yang introvert? Siapa yang introvert? Udah kelihatan sih kalau introvert. Siapa yang kinestetik? Nah, ya kan? Iya. Gitu. Siapa yang tadi punya bakat kinestetiknya tinggi? Nah, siapa yang punya bakat analisanya Betul. tinggi? Nah, yang penting kan sebenarnya kita mendidik anak dalam kondisi bahagia. Bahagia kan bisa jadi pilihan. Nah, Ya. kalau kita satu sama lain misalnya ada kekurangan apa sih yang kita nggak tahu? Nah, kita bisa Jadi, lewat. itu dari sini dia tahu kekurangan, dengan tahu kekurangan dia bahagia, jadi at least begitu bahagia, dan develop anak-anaknya juga efektif. Betul. Jadi ini kita kayaknya perlu dites juga nih ya. Jadi supaya tahu, maksudnya kita pernikahan yang sudah 15 tahun, kedepannya nanti akan seperti apa. Oh ternyata Mas Gali tuh nggak suka kalau aku berlakukan seperti ini. Ternyata aku juga nggak suka kalau diberlakukan Mas Gali seperti ini. Ya mungkin ini juga bisa jadi salah satu solusi untuk para parents yang ya aku nggak tahu masalahnya apa ya dalam keluarga ya, supaya tidak terjadi apa-apa dan kedepannya baik-baik gitu ya. Betul. Kita juga para orang tua juga bisa ya Mas, ya namanya mengetahui sifat masing-masing selain ya yang tersembunyi yang kita nggak pernah tahu, jadi kita bisa tahu Betul. problem solvingnya apa. Dan salah satu yang terpenting adalah tadi bukan hanya parenting aja karakter, tapi ini adalah mengetahui potensi anak, Iya. bakat, pendidikan. Nah, kadang-kadang orang juga kadang kuliah tanya, kamu pilih jurusan ini kenapa? Justru bapak, loh. Kita nggak mungkin gitu kan, kita justru tahu dari analisa ini, asesmen ini, oh kamu cocoknya ini mana A, B, C. Nah dari 3 ini, kamu senang yang mana? Jadi pada saat ditanya, kamu kuliah berdasarkan apa? Oh berdasarkan analisa, berdasarkan report dari sidik jari saya, dan berdasarkan pengalaman saya. Jadi once dia udah besar nanti, apakah dia seorang karyawan kantor kah, atau dia seorang expert kah, atau independen, nah dia sudah tahu, oh, kamu gak cocok lah jadi karyawan kantor, kamu cocok jadi independen. Jadi kita Bapak kayaknya curhat Pak ya. jadi kita arahin dia jadi independen gitu. Iya, Jadi membantu kita juga untuk memilih jurusan, karena orang tua pasti bingung mau jurusan apa. Nah Juga itu. yang bilang pokoknya semua harus dokter lah semua, yang bilang semua harus akuntansi. Iya. Karena kan orang-orang berbeda. Betul ya. Ini
Ini yang Iya. tadi mungkin kita nggak pernah sadar, ternyata begitu terlihat, wah bisa dikembangkan lagi gitu Betul. ya. Dan tahu nggak, sidik jari ini kita para orang tua bisa jadi solusi ketika kita ya mempunyai masalah dalam rumah tangga, bagaimana menyikapinya. Ya kita bisa sama-sama saling ngerti. Toh emang udah bawaan dari kita masing-masing. Jadi jangan menyalahkan lu sih orang leleh lah, dari sidik jarinya begitu ya nggak? Lu sih kebanyakan kesana kesini. Nggak bisa apa satu kerjaan banyak banget kali Mas Yali ngomong gitu ke aku. Karena kan aku banyak banget kerjaannya. Jadi Mas Yali tapi satu aja kerjanya bisa nggak gitu? Kalau dari tes ini kan mungkin, nah Mas aku begini, ya Asri aku juga begini, jadi kita sama-sama. Iya. Nah, jadi nanti ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Aku sama Mas Gali akan tes juga. Jangan-jangan aku potensi jadi penyanyi, gimana? Nggak mungkin suaranya cepat ya. Oke, kita Nah, coba. jadi yang Ya. untuk anak-anak langsung aja datang ke Mahira Consulting itu ya, biar tahu gimana kita membesarkan anak kita supaya nggak salah, supaya sehat, supaya bahagia. Jadi seperti guideline lah. Jadi at least mau ngarahin kapalnya kemana sih, ada guideline. Oh ke arah kiri ya, ke kiri. Jadi kita nggak dulu ke kiri malah kita melenceng ke kanan, kita malah ekstrim. Jadi nggak bagus buat anaknya juga. Amin. Jadi yang besok di episode selanjutnya bisa tahu yang introvert ini apa ini. Udah kelihatan. Sampai ketemu lagi ya. Oke. Dah.